mengajarkan, Allah sendiri yang memelihara, Allah sendiri yang kemudian menolong mereka semua. Ya, itu sistemnya teokrasi, kepemimpinan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Nah, tapi teman-teman, mereka menolak kepemimpinan Allah ini. Ya, mereka menolak kepemimpinan Allah yang transenden ini. Mereka datang kepada Samuel, mereka minta raja. Ya, mereka minta raja. Nah, jadi dengan mereka menolak kepemimpinan teokrasi ini dan kemudian mereka minta raja, dengan sendirinya mereka menolak kepemimpinan Allah. Mereka mau dipimpin oleh seorang manusia, ya, yakni raja yang pertama diberikan kepada bangsa Israel adalah Saul. Tapi teman-teman ingat bahwa dengan adanya Saul, ya, dengan adanya Saul itu bukan atas dasar daripada kehendak Allah. Dalam pengertian bahwa tujuan Tuhan, ya, tujuan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu ditolak. Ya, ditolak dan mereka minta raja. Makanya putusannya adalah kemudian memberikan raja kepada bangsa Israel supaya mereka dapat lihat yaitu Saul sebagai raja pertama. Ya. Nah, jadi kepemimpinan Allah yang transenden dalam perjanjian lama, ya, itu ditolak oleh bangsa Israel. Ya, dan mereka minta raja untuk memimpin mereka. Ya. Nah, kemudian dalam Injil kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang adalah firman Allah, ya, yang adalah firman Allah itu ditolak oleh bangsa Israel. Khususnya orang-orang yang menyalibkan Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Jadi Yesus sebagai Mesias itu ditolak. Ya, sekalipun rencana Allah tidak gagal, tetapi mereka telah menolak Yesus Kristus. Ya, bahkan sampai dengan hari ini Yahudi arus utama, ya, melakukan hal itu. Ya, mereka menolak kepemimpinan atau bahkan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Ya, makanya Pilatus katakan bahwa Yesus katakan kepada Pilatus bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus mengaku bahwa dia adalah raja. Nah, maka daripada itu teman-teman, kendati pun demikian, Yesus ditolak. Ya, tidak diakui sebagai Mesias. Makanya dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak, apa itu? Dalam Yohanes berapa tuh teman-teman ya? Sebentar saya baca dulu. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat bentar ya. Oh ini ayat yang ke-11 ya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah itu dia ayat yang ke-11. Nah maka teman-teman sekalian, kendati pun karya keselamatan itu terjadi dan telah selesai di atas kayu salib oleh Kristus Yesus. Ya, dan Yesus sudah naik ke sorga dan diutuslah Roh Kudus bagi kita semua, sehingga Roh Kudus itu adalah, ya, Roh Kudus itu adalah pematrai, penghibur, ya, penginsyaf kita dari dosa. Nah, tetapi kalau orang kemudian menghujat atau menolak juga Roh Kudus, siapakah lagi pribadi yang akan datang untuk menyelamatkan manusia? Tidak ada lagi. Ya. Nah, jadi kita berbicara sisi eskatologinya bahwa ketika Bapa ditolak, maka nanti Tuhan tahu akan ada pribadi anak yang turun. Pribadi anak yang turun pun juga ditolak oleh sebagian besar orang Israel pada waktu itu. Ya. Nah, maka kemudian ketika Roh Kudus, ya, yang diberikan kepada kita semua hadir dalam dunia ini dan memakai kita untuk pemberitaan Injil, itu pun ditolak, tidak akan ada pribadi lagi yang akan datang. Tidak ada. Ya. Tidak ada pribadi Allah lain, ya. Tidak ada lagi pribadi Allah yang akan datang dalam hidup manusia. Sudah nggak ada. Oke. Nah, maka daripada itu, ketika seseorang menolak Roh Kudus, sesungguhnya itu akhir daripada semuanya. Sudah nggak ada kesempatan lagi, karena di waktu yang akan datang sudah tidak ada pribadi yang akan datang. Ya, tidak ada pribadi lain yang akan datang. Karena sejak daripada teokrasi, ya, di mana dipimpin oleh Allah yang transenden itu, ya, dipimpin juga oleh Kristus yang datang sebagai manusia, ya, juga ditolak. Kemudian kalau Roh Kudus setelah itu datang dan kemudian ditolak, sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, sudah tidak ada lagi cara untuk supaya bisa selamat. Ya, itu yang pertama. Nah, maka pengertian yang kedua terkait dengan
uh, teks tadi, apakah seseorang bisa menghujat Roh Kudus? Bisa, tetapi kategorinya seperti apa? Ya, kategorinya seperti apa? Tadi ingat ya yang pertama, karena setelah Roh Kudus diutus bagi kita semua, tidak ada pribadi lagi yang lain yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu adalah kesempatan terakhir. Ya, Roh Kudus itu adalah cara Allah yang terakhir untuk kemudian menginsafkan dunia. Kalau kita menerima karya Roh Kudus atau Roh Kudus menginsafkan kita dan kita bertobat, kita selamat. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Maka kalau ada orang yang memberitakan Injil, cepat-cepatlah percaya dan cepat-cepatlah bertobat. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa dalam konteks itu teman-teman, apakah mereka mengenal atau mengerti atau sudah menerima Roh Kudus? Dalam konteks tadi itu yang berbawa dalam Markus ya, pasal yang ketiga. Nah, apakah mereka mengerti tentang Roh Kudus? Apakah orang-orang di situ ada yang menerima Roh Kudus? Tidak ada. Apakah Roh Kudus sudah diutus kepada mereka semua? Tidak ada. Ya. Nah, jadi apa pengetahuan mereka tentang Roh Kudus? Dalam hal ini kenapa penting Yesus sampaikan? Tentu saja Yesus berbicara tentang eskatologi. Atau Tuhan Yesus sedang berbicara nanti setelah dia naik ke sorga. Nah, maka daripada itu konteks ini sebenarnya tidak ada satupun orang di situ yang telah diberikan Roh Kudus kepadanya. Tidak ada. Ya, nah itu yang perlu kita ketahui. Maka dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus, ya, sekalipun Yesus mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, mereka belum terima kok. Mereka belum terima Roh Kudus. Kapan mereka menerima Roh Kudus? Gak pernah. Mereka tahu Roh Kudus. Mereka mungkin tahu, tapi mereka tidak menerima. Ya. Nah, maka daripada itu kita merujuk tadi dalam pengertian bahwa setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, ya, kemudian dia naik ke sorga dan Roh Kudus kan dikirim. Ya, Roh Kudus diutus bagi kita semua. Sehingga orang-orang percaya kemudian menerima Roh Kudus sebagai jaminan kehidupannya. Nah, seperti itu kira-kira brother. Kemudian begini bahwa kalau kita baca Alkitab kategorinya apa? Nah, dia harus seperti ini. Ya, jadi yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu apa? Itu ya. Ntar. Di Ibrani berapa itu ya, teman-teman ya? Ya. Ibrani 6 ya, ayat 4. Ibrani 6 ayat 4. Nih, nanti abang baca ya. Ayat ini membantu kita untuk mengetahui hal itu. Jadi, apakah yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu, Bang? Makanya kemarin ada salah satu polemikus ya, namanya Riva. Ya, Riva itu mengatakan begini. Kami ini sudah menghujat Roh Kudus. Kami sudah menghina-hina Roh Kudus. Jadi kalau kami percaya kepada Yesus, itu udah tidak mungkin lagi selamat. Nah, itu kata dia seperti itu. Tapi apakah benar, teman-teman? Tentu saja itu tidak benar. Kenapa? Karena kategori menghujat Roh Kudus bukan seperti kamu. Kamu menghina-hina Roh Kudus, terus nggak bisa selamat. Bukan, teman-teman. Karena supaya teman-teman mengerti dan mengetahui bahwa orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang pernah mengalami Roh Kudus. Ya, karena kamu tidak mungkin membenci seseorang yang kamu nggak kenal. Nggak mungkin. Kamu nggak akan membenci seseorang yang kamu sebenarnya nggak tahu dia ada atau enggak. Ya, nggak mungkin. Kamu benci nggak sama dia? Dia siapa? Ya dia. Siapa? Kamu benci kan sama dia? Dia siapa? Nggak mungkin kita bisa benci kepada orang yang kita nggak kenal. Atau dia mengatakan saya benci kepada orang yang kumisnya tebal, matanya merah, badannya kecil banget, rambutnya gondrong. Emang siapa dia? Nggak tahu, aku benci aja. Ini aneh. Ya, ini aneh, kebenciannya tidak beralamat, nggak bisa. Jadi sebenarnya kita antara cinta dan benci itu baru relevan kalau ada objeknya. Ya, kalau ada objeknya. Nah, maka daripada itu bersifat relasional. Cinta atau kasih itu bersifat relasional. Ya, harus ada objek yang dicintai. Nah, begitu juga kebencian. Kebencian itu harus punya objeknya.
Ya, objeknya siapa nggak tahu. Nah, jadi ketika teman-teman Islam polemikus khususnya Rifa mengatakan bahwa kami kami sudah menghujat Roh Kudus, jadi kami tidak mungkin selamat. Pertanyaannya adalah apakah kamu sudah menerima Yesus Kristus? Kapan kamu terima Yesus? Ya, orang nggak pernah terima Yesus. Orang yang tidak pernah terima Yesus tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Nggak pernah. Jadi tenang saja saudara-saudariku. Kalian masih punya kesempatan selama kalian hidup. Percayalah kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Karena kamu tidak pernah mengenal Roh Kudus. Bagaimana mungkin kamu bisa menghujat dia? Kamu nggak kenal. Dan kamu tidak memiliki. Nah, makanya apa yang dimaksud menghujat Roh Kudus itu tadi? Jadi bukan sembarang, aku menghujat Roh Kudus. Dah, kamu nggak diampuni. Bukan itu. Ya, jadi Alkitab tidak main-main menyatakan itu. Misalnya dalam Ibrani 6, Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Di sana dikatakan begini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Wow, jadi ini nggak main-main ya teman-teman ya. Bentar ya, saya baca. Nih, ayat 4. Kita baca ulang ya. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, ayo loh. Apakah polemikus sudah pernah melakukan itu? Sudah diterangi hatinya? Belum. Pekat sekali. Masih gelap sekali itu. Ya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, boro-boro. Ya, jadi kategori orang yang menghujat Roh Kudus, setidaknya dia memenuhi ini dulu. Ya, apa itu? Diterangi hatinya. Pernah mengecap karunia sorgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Oke? Dan yang mengecap firman yang baik. Waduh. Jadi kan luar biasa nih tingkatan rohaninya teman-teman. Ya, orang yang diterangi hatinya, orang yang mengecap karunia sorgawi, orang yang mendapat bagian dalam Roh Kudus, ini kan sudah luar biasa keadaan rohaninya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Perhatikan, namun yang murtad lagi. Ya, maka kategori ini tuh harus terpenuhi dulu. Akankah orang yang mengecap karunia sorgawi bisa meninggalkan Tuhan? Akankah orang yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus akan meninggalkan Tuhan? Akankah orang menghilangkan hal yang pasti dengan menggantinya dengan yang walau-walam bisoab? Nah, maka daripada itu kita bisa melihat bahwa kategori ini harus terpenuhi dulu. Sudahkah diterangi hatinya? Sudahkah menerima karunia sorgawi? Pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus? Dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. How come? Bagaimana mungkin orang yang sudah mendapatkan ini semua bisa murtad? Maka muncullah kita lihat banyak di internet, ya, mualaf-mualaf odong-odong, mualaf-mualaf yang aneh-aneh. Saya di Haifa, saya di Inggris, saya dari Pacitan, saya dari apa, ya. Seolah-olah harus membuat latar belakang yang wow, supaya kelihatan apa teman-teman? Supaya kelihatan bahwa dia dulu ini sangat berfungsi. Dia ini dulu sangat berguna. Ya, padahal apakah dia sudah diterangi hatinya? Sudah mengecap karunia Roh Kudus? Sudah mengecap karunia sorgawi? Mendapat bagian dalam Roh Kudus? Ngomong kosong. Ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Paham ya Bang ya? Iya, paham. Jadi menghujat Roh Kudus itu bukan aku nggak percaya kepada engkau ya Roh Kudus, nggak begitu. Tetapi orang-orang yang telah mengalami, telah merasakan tadi bla 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 ayat-ayatnya, terus kemudian dia memilih untuk murtad dan dia memilih untuk itu nggak betul, itu nggak terjadi, dia menyangkal.
Ya. Nah, karena dia menyangkal karya Roh Kudus, maka dia menghujat, artinya dia mau menyatakan tidak ada sebenarnya karya Roh Kudus itu, tidak ada. Nah, padahal dia sudah rasakan. Jadi bagaimana mungkin orang tidak pernah kenal Roh Kudus bisa menghujat? Nggak mungkin. Nah, maka mereka hanya mau menghina. Nah, kita berdoa supaya mereka bertobat dan Tuhan memberikan mereka kasih karunia-Nya. Seperti itu, Pak. Yang saya ambil sih, jadi untuk orang yang udah pernah percaya ya, Pastor Yes, Jeki yang bisa menghujat itu. betul. Saya emang punya teman dari kecil yang kayak gitu.